So sekarang banyak orang yang mau investasi bukan di Indonesia aja. Kalau kita lihat di Vietnam atau di Thailand atau Malaysia, di semua kasih fasilitas Pak. Seperti tax holiday, dia dapat reduction in tax dan semuanya. Kalau kita mau compete dengan kawasan-kawasan seperti itu, kita harus kompetitif. Misalnya kalau kita lihat ya pabriknya kaca tadi saya bilang dari China, dia ada pilihan mau di Malaysia atau di Vietnam atau Indonesia. Ya, kalau dengan pemerintah kasih semua fasilitas seperti ini dan kita dapat dukungan dari pemerintah, kita bisa tarik investasi begitu, Pak. Dan satu aspek saya mau juga lihat di koran, Pak. Sekarang pemerintah juga bilang semua mineral nggak boleh ekspor. Ya, dia bilang nickel ban, alumina ban, copper ban gitu. Tapi kalau mau ban dan juga bikin smelter di Indonesia, ini barang yang bikin seperti katoda, tembaga atau mungkin alumina, itu harus proses menjadi produk Pak, manufacturing yang downstream. Untuk ini kita juga sekarang kerja untuk tarik banyak investor ke JP yang bisa pakai tembaga dari Freeport Smelter. Di tahun 2024-2025 dia sudah mulai produksi 600.000 metrik ton katoda copper Pak. Sekarang Indonesia kita ekspor barang seperti copper, tapi kita impor semua produk, pipa, wire, plate semua. So basically sekarang pemerintah juga mau fokus untuk bawa banyak industri ke Indonesia yang bisa pakai produk-produk dari smelter. Begini kita juga lihat sekarang ada banyak opportunity untuk tarik investasi ke JP yang pakai ke tembaga dari Freeport. Yang kedua adalah dari copper smelter biasanya waste adalah sulfuric acid Pak, atau asam sulfat. Itu asam juga sulfat bisa menjadi raw material untuk banyak industri, termasuk pupuk, petrochemical, nikel dan semuanya. So ini kita mau luasin jumlah investor yang bisa masuk di JP. Dengan anchor tenant seperti Freeport, juga ada kaca, sekarang juga ada 20 perusahaan lain yang sudah already invest di JP. Kita lihat ya multiplier effect-nya bagus sih kalau di JP itu. Iya, saya juga melihat JP ini sebenarnya sentimen yang sangat bagus sekali karena multiplier berikutnya revenue AKR dari jualan solar, dari jualan yang lain-lainnya pasti bakalan kena impact-nya semua karena itu sebuah industri yang saling supply chain yang saling berkesinambungan gitu ya, Pak. Saling berkelanjutan. Mungkin kita dengan timnya Pak Yoga di IR juga saya hitung gimana AKR bisa lihat dalam waktu 3-4 tahun proporsi income kontribusi dari BBM berapa, chemical berapa, JP berapa. Dalam waktu 3-4 tahun nggak jauh Pak ya, tahun 2025-26 kontribusi dari JP bisa menjadi 30%. Ya. Mungkin dari kontribusi dari trading and distribution itu bisa menjadi sekitar 75%, 70 atau 65%. So sekarang AKR ada growth drivernya banyak. Satu B2B, tadi saya bilang B2C, sekarang juga ada JP. Dan investasi ini semua sudah dilakukan dalam waktu 10 tahun. Ini bukan proyek baru. Ya banyak proyek yang bicara masih ada di kertas Pak. Tapi ini adalah proyek yang jalan. Dan sampai hari ini kita sudah invest 9 triliun Pak, Pelindo dan AKR. Dan tidak ada sama sekali nggak ada hutang. Kalaupun ada penjualan lahan, ya kita pakai untuk invest di utility, untuk bikin infrastruktur, dan juga bagi dividen. So ini 9 triliun, kalau saya monetize itu bisa menjadi 20 triliun Pak. Misalnya itu menjadi satu cash generation untuk investasi ke depan. So kalau lihat AKR, nggak pernah right issue. Dan kalau lihat balance sheet AKR sekarang net cash Pak. Yang cash yang kita punya lebih besar daripada hutang kita. So sama sekali nggak butuh right issue. Kalaupun proyek seperti GPU butuh investasi 3-4 miliar dolar Pak. Oke, ya. Pak, saya mau lanjutin tadi Pak. Jadi sedikit agak penasaran lagi Pak. Kan bisnis AKR sebetulnya gimana ya, dengan pemerintah kan perlu berkolaborasi ya Pak ya, perlu ada insentif dari pemerintah juga, government juga harus support dari segi pajak-pajaknya dengan kebijakan-kebijakan. Apakah di tahun 2024 tahun politik kira-kira pendapat Bapak gimana nih untuk tahun politik 2024 akan mengganggu? Kalau kita lihat proyek seperti JP sudah dapat semua izin sudah clear,
kita udah dapat KIK, sekarang pemerintah daerah, pemerintah pusat, pemerintah dari semuanya dukung Pak. Masalahnya kalau Indonesia mau growth terus ya, seperti pemerintah sekarang bilang, kalau kita mau jadi negara dengan ekonominya di advance ya, bukan middle income, tapi income-nya lebih dari 13-14 ribu dolar, kita harus manfaatkan mineral-mineral yang ada di Indonesia, proses dulu dan downstream dulu, dengan banyak value addition, seperti Bapak Presiden di beberapa forum bilang, ya nikel, copper, bauxite, kalau bisa proses itu menjadi value addition. Cuman daripada dapat cuma 3 miliar dolar, sekarang Indonesia dapat devisanya 30 miliar dolar. So basically ini proses policy bukan dari Bapak Presiden Jokowi. Sebelumnya Bapak Presiden SBY juga lakukan policy itu. Yang mana tahun 2011 aja pemerintah SBY juga sudah bikin policy untuk nggak boleh ekspor mentah, harus bikin smelter di Indonesia. Juga dengan Freeport. Freeport sudah janji dengan pemerintah di tahun 2019. Setelah tahun 2024 nggak boleh ekspor mineral tanpa ada smelting di Indonesia. So basically ini sudah ada policy dari pemerintah sebelumnya juga. Kalaupun ada pemerintah baru, siapapun Bapak Presiden atau siapa, pasti lanjutin policy ini. Kalau nggak Indonesia cuma ekspor barang mentah, nggak ada value addition. So dengan kalau lihat yang Sulawesi ya, Morowali, kita juga ada supply chemical, kita juga supply BBM, kita juga ada aftur. Kita ada depo aftur juga di Morowali. Wah, luar biasa. Daripada dulu cuma ekspor nikel ore, sekarang ada stainless steel. Sekarang orangnya bilang bicara baterai gitu kan. So dengan ini permintaan solar, permintaan chemical, dan juga ada yang produk-produk lainnya itu juga meningkat. Pasti tidak ada pengaruh dari siapapun menjadi, kita nggak bisa bilang lah polisi apa, tapi ini adalah polisi dari pemerintah dari 15-20 tahun, bukan dari 2015. Tapi Bapak Presiden sudah sekarang tegas, nggak boleh ekspor gitu kan. Iya. Bagus sekarang. Kalau nggak dulu ya ada peraturan, tapi nggak ada implementasinya. Betul. Ini juga adalah satu aspek yang bisa bantu untuk mendorong ekonomi Indonesia, Pak. Iya, betul. Setuju sih Pak, kalau zaman dulu mungkin udah ada di rencana, tapi implementasinya itu yang mungkin baru diimplementasi pada zaman Pak Jokowi ya. Dan sekarang kalau udah implementasi, berarti nggak mungkin bisa setengah-setengah kan, habis mungkin bangun smelternya masih setengah jalan, nggak mungkin diberhentiin gitu ya, soalnya udah investasi. Ya saya tadi udah bilang kan, kalau Freeport smelter di JP, investasinya 3,5 miliar dolar Pak. Dan ini adalah single line smelter yang paling besar di dunia, bukan di Indonesia, di dunia. Dan juga selain cuma bikin smelter untuk katoda tembaga, dia juga proses precious metal refinery. Artinya setiap tahun di JP ada, saya dengar dari berita ya, 35 sampai 50 metric ton emas Pak, gold, 250 ton silver. Itu dari Freeport punya berita itu. So setiap tahun nanti di JP selain tembaga 600.000 metric ton, juga ada emas, juga ada silver, ada precious metal. Ingatlah berapa besar itu value-nya. Gitu. Pasti ini polisinya tetap terusin. Dan juga tadi saya bilang polisi dari pemerintah sekarang mau target subsidinya ke orang-orang yang gak mampu, tapi yang siapa mampu harus beli produk-produk di international price. Itu juga bantu untuk dorong itu. Kalau waktu COVID ya, pemerintah dapat izin dari parlemen, bisa defisitnya sampai 5-6%. Tapi tahun 2023, defisitnya di baru di bawah 3%. Itu juga bikin isu terkait subsidi, terkait dengan industrialization, dengan pajak dan semua. Pasti itu juga adalah satu aspek yang kita harus lihat. Kenapa itu sekarang polisi pemerintah ya tahun 2022 dapat windfall lah, tapi tahun 2023 dapat windfall nggak dari mineral? I don't think so. Lebih ketat lah polisinya. Oke. Pak, boleh one last question Pak dari saya Pak, nanti setelah itu boleh balik lagi mungkin ke Pak Henry. Kan kita kan sekarang kan lagi bergerak ke arah energi yang terbarukan ya, jadi energi bersih dan semua di negara-negara maju kebanyakan udah bergerak ke mobil listrik dan lain sebagainya gitu. Nah kalau
kendaraan bergerak ke arah mobil listrik, apakah nanti bisnis minyak bakalan agak sedikit ditinggalkan, dan kira-kira apa rencana AKR dengan kondisi yang pasti akan berubah ke arah situ gitu Pak? Ya, Pak. Itu betul Pak, ini juga adalah satu aspek yang AKR punya, BOD sudah mulai pikir dari tahun 2015-16. Gimana dengan situasi dunia dengan global warming, dengan isu karbon dan semua. Jadi kalau lihat di website-nya AKR, sejak tahun 2013 Pak, kita udah mulai publish sustainability report. Banyak perusahaan baru mulai 2021. Kita udah mulai dari 2013, dan AKR menjadi 7 perusahaan di Indonesia yang pilih dari OJK yang menjadi contoh untuk ESG reporting. Tapi saya bicara mengenai project-project apa yang AKR lakukan untuk clean energy. Satu, di JP, kita sama sekali nggak pakai batu bara untuk listrik. Kita ada power plant, itu pakai gas Pak. Ya, kita nggak bisa. Sekarang kita juga mulai investasi di renewable seperti solar panel. Dengan luas tanahnya 3.000 hektar, dengan banyak pabrik, dengan rooftopnya besar, kita sekarang ada rencana untuk pasang solar panel di atas roof. Already sudah pasang berapa tempat. Dan kita rencana untuk mungkin rollout solar panel di semua tempatnya di JP yang bisa produksi antara 80 sampai 100 megawatt. Ya. Itu satu aspek yang banyak tenant atau customer yang mau investasi sekarang cari question ini. Ada itu dari mana listriknya? Itu dari coal, dia nggak mau invest di Indonesia. Dia minta dari gas atau mungkin dari solar. Nah, yang untuk gas, AKR sekarang udah mulai pikir gimana kita bisa invest di LNG terminal di JP. Misalnya kita punya pelabuhan yang dengan luas tanah itu besar, dengan mungkin draftnya juga minus 14 meter. Itu very suitable untuk pasang LNG terminal di JP. Already sudah lakukan feasibility study. Mudah-mudahan dalam waktu 3-4 tahun dengan partner kita juga mau invest di LNG terminal di JP. Banyak klien kita termasuk Freeport dan semua dia butuh gas. Kita tahu di tahun 2026-2027 produksi gas di Jawa Timur bisa kurang Pak, dan juga demand-nya naik terus. Indonesia punya banyak cadangan gas tapi nggak punya infrastruktur. Kita tahu kalau lihat di Jakarta cuma ada satu FSRU di Pulau Seribu untuk seluruh Jakarta, tidak ada jetty untuk LNG. Untuk ini di JP nanti kita ada juga planning untuk LNG terminal. So di JP kalau bicara ESG atau mungkin environment, kita sama sekali nggak pakai batu bara. Kita pakai gas, already sudah ada gas dari P-gas atau mungkin ke depan LNG. 2, listriknya kita tambah dengan solar panel. 3, ini kawasan industri waktu kita desain itu bikin sebagai green economic zone, green industrial zone. Yang master planner dari Jepang bikin JP master plan yang mana tidak ada buangan air ke laut, zero runoff water. Semuanya proses dulu di dalam itu. Yang keempat, kita di AKR sekarang lihat banyak prospek untuk tadi Bapak bicara baterai. Kalau baterai butuh apa? Dia butuh copper, tembaga, dia butuh nikel, dia butuh precious metal dan semuanya. So basically banyak industri sekarang juga mulai lihat JP sebagai tempat untuk investasi untuk baterai. Dan juga baterai butuh banyak chemical. So itu juga bisa jadi multiplier effect untuk AKR. Last point adalah dengan BP. Tadi Bapak bicara BP pompa bensin di Jakarta atau mana. Bapak lihat tempatnya luas dengan parkir, tempat semua. Dengan jumlah kendaraan listrik sekarang udah mulai naik. Kita lihat ada prospek untuk charging point di pompa bensin. So BP already sudah punya teknologi dan sudah lakukan banyak tempat ya. So sekarang dalam waktu 3-4 tahun, waktu mungkin jumlah kendaraan listrik di Indonesia bisa menjadi mungkin 50.000, 100.000, pasti ada demand untuk infrastruktur untuk charging. So nanti SPBU BP selain jualan BBM dengan RON-nya tinggi, juga ada gerai retail, makanan, juga ada charging Pak. Itu adalah strategi gimana AKR bisa participate di ESG dan juga dari important aspect of this. Tapi penting untuk ESG adalah safety, harus ada jangan buang banyak karbon. Yang ketiga, income tadi saya bilang, kita nggak depend cuma untuk batu bara, yaitu supply barang ke batu bara. Kita juga ada income dari
berapa aspek, Pak. Ya. Keren sih Pak, AKR saya akuin keren. Ya. Smart move banget AKR, iya. Dan paket lengkap ya Pak di BP ya Pak, ada Terima kasih, Pak. bensin ada, nanti bakalan ada makanan juga, dan bakalan Pak. ada elektris Ya. buat electric Pasti vehicle juga. kalau paket Bapak lengkap. Ibu ada atau siapapun pendengar ini mau kunjungin ke JP, kita mau ada site visit ke JP, silakan Pak. Ini adalah proyek yang strategik nasional yang luar biasa ya. Wow. Dengan Bapak Presiden aja udah kunjungi 3 kali ke JP Pak.